Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari TreatX. Nah, cerita ini ditulis oleh akun bernama @micindikiawan. Ini adalah cerita horornya sewaktu mondok di pesantrennya. Asli bikin ngeri banget. Pokoknya cerita yang satu ini tuh super serem gitu. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Jadi pondokku ini adalah bangunan baru di antara bangunan-bangunan lainnya. Dibangun di sebelah SMP dan di depannya sebuah SMK. Tepat di sampingnya juga ada gedung rumah yang tak berpenghuni. Tapi kalau untuk sekarang, pondokku ini sudah lebih bagus, besar dan juga luas. Ya namanya kalau sudah lulus ya, pasti lebih bagus gitu. Oke, kita mulai dari cerita pertama. Tepatnya di tahun 2012 kalau tidak salah. Aku saat itu masih duduk di bangku kelas 1 MTS atau SMP. Saat itu, aku tengah mencuci baju bersama seorang temanku sekitar jam 9 malam. Nah, jemuran dan tempat nyuci itu berada di lantai 3. Begitupun dengan kamar kami. Ada seorang santri saat itu ingin menuju ke kamar mandi. Kamar mandi kami berada di lantai 2. Kalau harus ke sana, tentunya harus melewati jalan di samping jemuran dan tangga ke bawah. Sesampainya di tangga, tiba-tiba itu dia ketawa dan berbalik menuju kamar. Aku dan temanku pun saling bertanya karena bingung. Saat menjemur, si santri itu keluar kamar lagi dan tertawa lagi. Temanku pun bertanya, "Mbak, kamu ngetawain apa sih?" Dia tidak menjawab, tapi terus gitu ketawa. Kemudian dia langsung balik menuju kamarnya. Setelah usai, kami pun masuk kamar dan mendapati dia yang tengah menangis dan sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Di sana jelas, kami pun terkejut dan bertanya kepada yang lainnya. "Mbak X, kenapa? Kok nangis terus dia?" "Nggak tahu, tadi masuk-masuk udah nangis." Dan pas ditanyain, malah dia jawab nggak tahu katanya. Itulah percakapan kami saat itu. Nah, karena semakin larut, dia itu semakin menangis, tanpa dia tahu apa penyebabnya. Akhirnya, Mbak A bacain ayat kursi. Pas di telinga Mbak X, dia nangisnya tambah kejar. Kami pun saat itu ikut membaca sholawat. Terus si Mbak X ini akhirnya tenang. Kemudian tidur dengan sendirinya. Pas keesokannya, sehabis ngaji kitab, ditanyain tuh, X, kamu semalam kenapa nangis?" Kayak gini katanya, "Aku mau ke bawah Mbak, tiba-tiba aja ada orang langsung kayak nubruk aku. Dan abis itu aku nggak tahu lagi. Padahal waktu itu aku sering banget nyuci malam-malam, bahkan sendirian. Dan habis kejadian itu, ya aku tetap aja nyuci malam-malam." Nah, cerita kedua, saat pengalaman mandi jam 2-an. Saat itu aku kelas 2 MTS. Kebetulan buat antri mandi, sistemnya itu yang bangun duluan terus masang handuk. Dan dibuat mandi, berarti nanti yang mandi setelahnya ya segengnya gitu. Kalau aku sih tim bangun pagi dan nyari kamar mandi. Daripada nanti diserobot pengurus, jadi ya udah, aku mandi duluan. Dan saat itu cuma aku yang bangun sendirian. Jadi ada 5 kamar mandi nih. Aku pilih kamar mandi yang nomor 2, karena ada krannya dan deras gitu airnya. Udah tuh aku mandi. Baru juga lepas, dari kamar mandi, ada suara orang yang lagi nangis. Kenceng banget nangisannya. Padahal aku ngidupin air keran loh saat itu. Ya udah aku panggil. Kamar mandi 1, apa ada orang? Nah, saat itu nggak ada yang jawab sama sekali. Dan nangisnya juga berhenti. Setelah itu aku nyiram lagi. Dan tetap ada suara nangis lagi. Pokoknya aku ngerasa sial banget saat itu. Aku pun nyoba nggak takut. Dan suaranya pun pelan. Terus nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba merinding. Dan suara nangisnya itu makin keras. Sampai pada akhirnya aku ganti baju. Aku pun langsung keluar kamar mandi dan buru-buru naik ke lantai 3. By the way, kamarku lantai 3 ya. Kayak yang apa aku udah jelasin di awal. Pas naik tangga, aku nengoklah ke belakang. Dan dari belakang pintu, ada putih-putih lewat. Pokoknya itu adalah salah satu pengalaman yang gak bisa terlupakan. Oke, sekarang kita lanjut nih ke cerita ketiga. Saat temanku lagi piket. Ada temanku namanya Marta, jadi dia tidur. Terus kena piket angkat galon, jadi ya mau gak mau dia harus dibangunin. Waktu itu, dia kebetulan lagi halangan, jadi nggak ngaji. Tuk 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 tuk,
Dia turunlah ke lantai 1 buat ngambil galon dan dibawa ke lantai 2. Lantai 2 lagi nih guys. Nah, galon biasanya kan ditaruh di depan area. Habis itu dia kaget dan lari ke lantai 3. Kebetulan kalau pas lagi ngaji, kamar mandi sih emang sepi. Saat itu aku udah selesai ngaji kan, dan naik ke lantai 3 buat ke kamar. Nah, Marta cerita nih sambil nangis. Dia tadi lihat mbak-mbak yang mirip mbak pengurus, tadi ngeliat dia dengan mata melotot di depan pintu kamar mandi lantai 2. Nah, cerita ini pun menyebar sampai ke telinga mbak pengurus. Dan mbak yang berkaitan memberi klarifikasi kalau saat itu dia lagi ngaji sama Umi di lantai 1. Bahkan setetnya Pak Marta di lantai 1. Endah loh, denger kayak gitu ya. Siapa dong yang dilihat sama Marta? Kita lanjut nih ke cerita keempat. Saat aku lagi di jemuran. Jadi saat istirahat sekolah, aku dan temanku Novi pulang ke pondok. Selain buat duha, aku juga mau ke jemur pakaian. Ya udah, aku ke lantai 3 buat jemur. Kebetulan aku sendirian dan manjat-manjat sendirian. Tiba-tiba dari arah pintu kamar, padahal yang kondisinya dikunci ya, ada mbak-mbak dari arah pintu langsung jalan ke arahku. Sambil ada handuk di bahu dan bawa gayung guys. Kebayang gak gimana situasinya saat itu? Aku kayak hipnotis gitu. Fokus sama dia yang langsung nembus-nembus ke badan aku. Padahal kalau mau ke kamar mandi, harusnya dia belok. Tapi malah lurus gitu ke aku. Pas aku sadar, tiba-tiba udah gak ada. Aku yang sedikit shock, langsung manggil lah temenku saat itu. Dan turun ke lantai 2. Nah, mbak-mbaknya itu rambutnya pendek, cantik, imut, tapi pucat gitu mukanya. Kebetulan temanku ini pernah kebangun malam-malam. Lihat mbak-mbak yang ciri-cirinya itu sama kayak yang aku lihat di jemuran. Dan si mbak-mbak itu lagi sisiran sambil liatin temanku ini. Wow, itu pokoknya pengalaman yang cukup bikin membekas gitu di pikiranku. Kalau menurut kalian gimana? Tentang cerita-cerita yang tadi udah aku ceritain. Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini aja ceritanya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari YouTube channel ini. Sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.